Aku Oke, buat Niki, kita ngobrol di sesi general ini, sesi pertama. Ada pertanyaan apa nih seputar karir yang mau kamu diskusikan, mau kamu tanyain, boleh? eh, pertanyaan yang pertama sih ini kayaknya hal yang banyak banget kekhawatiran para job seeker yang fresh Hmm. graduate. Apa tuh? Di dalam pertanyaan suka ada kriteria paling pertama yang ditaruh sama rekrutmen itu harus dari universitas reputable. Maksudnya universitas reputable itu kayak gimana sih Kak? Oh, menarik, menarik. Ya, oke, aku jelaskan dulu ya. Aku pernah, jadi gini, video menjawab pertanyaan Reputable University ini udah pernah aku bahas di videoku di YouTube. Nanti kalau misalkan Niki pengen tahu lebih lengkapnya, buka playlist. Ada playlist judulnya tes interview. Sorry, playlist FAQ seputar karir gitu. Di situ aku bahas soal apa itu arti Reputable University. Jadi kayak gini, Niki. Definisi Reputable University itu buat kamu sebagai seorang fresh graduate gitu ya, itu tidak usah terlalu kamu pusingkan. Kenapa? Karena gini, karena ini tuh ibaratnya tuh ngukur seberapa pede kamu terhadap kampusmu. Kecuali, kayak gitu ya. Kecuali kualifikasinya itu tulisannya bukan masalah reputable university, tapi di situ nulisnya itu adalah berasal dari universitas dengan akreditasi titik-titik. Itu beda ya gitu. Kalau bahasanya kayak berasal dari universitas minimal akreditasi A atau berakreditasi A. Kalau kampusmu itu akreditasi pada saat kamu lulus itu akreditasinya B, ya nggak bisa. Itu biasanya yang lebih strict gitu tuh kalau kamu lamar kayak jadi PNS, BUMN atau apa gitu loh yang ke pemerintahan yang sangat strict. Kayak begitu. Tapi kalau loker-lokernya cuma nulis berasal dari reputable university, tapi kamu ngerasanya kayak, loh kampusku reputable kok gitu. Ya udah pede aja gitu, paham nggak? Gitu. Karena Ah, orang-orang itu akan kepancingnya tuh mindset ini kayak reputable university. Wah, kampusku kampus lokal nih di kota kecil nih, akreditasinya nggak jelas nih. Aku juga nggak ngerti soal kampus ini ya gitu. Itu singkirin aja, udah. Jadi kalau ada kata-kata, jadi jawaban singkatku, kalau ada tulisan berasal dari reputable university, di otak kamu apa? Lah, aku anak kuliahan, berasal dari kampus, kampusku reputable. Oke, lamar. Udah, sesimpel itu aja, gitu. Paham ya? Jadi nggak usah ah, terlalu terlalu dipikirin gimana gimana banget. Balik lagi kecuali tadi dia spesifik ngomongnya bukan reputable university, berasal dari universitas dengan akreditasi A misalkan, berasal dari universitas dengan akreditasi minimum B. Mungkin nanti kamu selain lamar tadi sambil ngelampirin sertifikat akreditasi kampusmu kan gitu. Ya nggak? Karena kalau memang iya. mintanya spesifik, tapi kalau mintanya berasal dari kampus ternama, sudah lamar saja. Kenapa kalau lamar saja? Balik lagi, itu untuk ngukur satu kepedeanmu terhadap kampusmu. Yang nomor dua, syarat tadi bukan syarat tunggal gitu. Emang mentang-mentang berasal dari kampus bagus misalkan, terus lolos gitu? Enggak. Itu ada poin-poin lain yang harus kamu penuhi kayak gitu. Jadi woles aja. Hmm. Oke? Iya, Gitu. tapi tetap aja kan kayak yang namanya fresh graduate tuh terus dari kampus lokal, dari kampus yang kayaknya tuh stereotipnya udah kayaknya bukan yang reputable banget lah. Jadi kan berpikirnya tuh negatif ya, kayak Nah, aduh jadi nggak pede untuk ngelamar atau gimana. mm. Nah, Iya. Jadi balik lagi ya yang tadi aku bilang bahwa sebenarnya tuh nggak terlalu nggak usah terlalu overthinking ke arah sana. Yang penting kamu tuh pede. PD yang kamu lakukan, PD yang kamu lamar kayak tadi gitu. Nggak bermasalah. Tapi balik lagi ya, kecuali tadi spesifik karena beberapa rekrutmen khususnya hubungannya sama pemerintah, BUMN, CPNS gitu. Kalau memang butuh berasal malah dari jurusan juga, nggak cuma akreditasi universitas. Kadang akreditasi jurusan juga diminta kan kayak gitu. Nah itu beda lagi tuh, beda kasus. Cuman kalau misalkan berasal dari reputable university, nggak usah terlalu mikir lah, pede aja sama kampusmu gitu. Gitu. Toh itu juga ibaratnya kalau di logika misalnya aku lulusan SMA atau SMK. Terus tulisannya berasal dari reputable university. Oh, aku cuma lulusan SMA SMK. Ya berarti nggak bisa dong, paham nggak maksudnya? Gitu. Nah, ah, ukurannya tuh sesimpel itu aja. Gitu. Jadi selesai overthinkingnya selesai. Nih aku ada hal lain nih soalnya. Hal-hal yang suka dijadiin overthinking nih. Misalkan gini, tulisannya gini. Diutamakan berdomisili di Jakarta. Terus Niki nggak di Jakarta. Terus kamu nggak ngelamar. iya. Karena kamu ngerasa bahwa
Percuma ngelamar aku. Misalnya gini, aku kan di Bekasi ya, nggak bakalan lolos gitu. Tolong Iya. dibedakan tulisan antara diutamakan berdomisili di Jakarta sama domisili di Jakarta. Itu dua hal yang beda loh. Kalau diutamakan domisili di Jakarta, artinya masih ada peluang yang domisili di luar Jakarta untuk lolos. Tapi kalau tulisannya berdomisili di Jakarta, ya dia nyari yang Jakarta doang gitu loh. Paham nggak? Nah, ini kan sumber Paham. overthinking juga sejenis sama kamu itu reputable university juga. Ada juga yang lain nih, misalkan. Contohnya gini, pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Atau Iya, pengalaman benar. minimum 2 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Terus fresh graduate gak ngelamar. Alasannya, paling nanti yang diambil, ya yang punya pengalaman 1 tahun atau 2 tahun. Lo belum tentu. Kenapa? Ya kalau belum tentu, itu buktinya ditulis gitu. Kalau tidak ada kemungkinan fresh graduate itu lolos, nggak mungkin kalimat tadi ditulis. Mesti tulisannya berpengalaman minimum 1 tahun misalkan, atau berpengalaman minimum 2 tahun. Kalau ada koma fresh graduate dipersilakan melamar, berarti ada kemungkinan kamu lolos gitu loh. Nah ini sumber overthinking lagi. Atau yang lain Iya. lagi, ada contoh yang sejenis, pokoknya sejenis sama akreditasi tadi ya. Biasanya gini, fasih berbahasa Inggris, mampu berbahasa Mandarin merupakan nilai plus gitu. Terus akhirnya kamu nggak ngelamar karena kamu nggak bisa bahasa Mandarin. Padahal bahasa Inggrismu tuh bagus banget gitu. Nah ini kan konyol gitu. Lah yang diwajibin kalau dari bahasa itu kan bisa bahasa Inggris gitu. Iya. Kamu nggak bisa bahasa Mandarin tapi kalau bahasa Inggrismu udah kayak bule, udah fluent ya nggak masalah gitu. Memiliki sertifikasi ini merupakan nilai plus. Kalau nggak punya kan nggak dilarang gitu. Kecuali bahasanya wajib tersertifikasi ini, wajib memiliki sertifikat ini. Nah itu beda. Nah, hal-hal semacam ini nih yang akhirnya banyak fresh graduate itu overthinking. Terus ada Benar. lagi namanya pengalaman relatif. Pengalaman relatif itu gini. Tolong dibedakan bahasa tulisannya gini. Berpengalaman kerja minimum 1 tahun menggunakan Microsoft Excel. Sama berpengalaman minimum 1 tahun menggunakan Microsoft Excel. Itu artinya beda. Kalau memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun, berarti pengalamanmu 1 tahun itu berasal dari pengalaman kerja. Kalau memiliki pengalaman 1 tahun menggunakan ini, berarti pengalaman itu boleh dari pengalaman kerja, boleh bukan. Seringkali banyak yang kayak gitu. Kagak, katanya kan nyarinya fresh graduate. Tapi kok yang dicari yang berpengalaman, dilihat dulu. Yang diminta itu berpengalaman kerja atau berpengalaman. Misalkan berpengalaman untuk, misalkan berpengalaman untuk menjual produk-produk gitu. Berpengalaman dalam bidang sales selama 1 tahun. Lah, kalau kamu belum punya pengalaman jualan dengan cara kerja, kan barangkali kamu kuliah sambil punya freelance, part time punya usaha kecil-kecilan ya boleh. Jadi ada konteks tertentu yang kita harus pisahkan antara memiliki pengalaman kerja minimum berapa sama memiliki pengalaman. Kalau memiliki pengalaman nggak harus dari pengalaman kerja. Mungkin kamu punya bootcamp, punya magang, punya volunteer, punya organisasi, punya bisnis pribadi, kayak gitu. Nah, ini sumber overthinking juga nih, gitu. Iya. Itu paling sering juga tuh ditanyakan biasa jadi satu sama yang ini reputable university. Kak, kok kayak begini-begini? Kenapa reputable university? Kenapa kampus lain juga ada? Kenapa nggak ditutup aja semua kampusnya? Yang ada cuma yang reputable gitu-gitu. Jadi kayak, aduh, ntar dulu deh sampai situ-situ. Paham ya? Jadi kita tuh harus Paham. bisa membaca dan memahami gitu konteksnya gitu sebelum kita buru-buru minta lo ini mintanya fresh graduate tapi kok bisa A B C D E gitu kan. Ntar dulu pelan-pelan dibacanya gitu ya gitu dah itu satu satu kelompok satu kelompok penyebab overthinking tuh biasanya ke situ. Mungkin aja tanggapan lain atau pertanyaan lain boleh. Apa tuh? Tadi kan kita lagi bahas bootcamp nih Kak. Nih, Hmm. aku nanya yang kedua ini tentang bootcamp Kak. Sekarang kan kalau di Instagram banyak nih Kak reels-reels yang kayak menawarkan bootcamp-bootcamp gitu. Sedang kalau untuk fresh graduate tuh ikut bootcamp, ikut skill-skill kelas gitu penting gak sih Kak? Karena kan selain harganya nggak murah, eh, belum ada juga jaminan kita bakal cepet dapat kerjanya karena ikut bootcamp itu. Tapi menurut kakak sendiri tuh fresh graduate penting gak sih ikut bootcamp yang ada di online-online kayak gitu? Oke. Atau kita fresh graduate bisa kakak saranin misalnya kita belajar aja di YouTube nonton ini gitu. Oke. Menurut Nih kakak. ya aku ngomong dari sisi umum sampai nanti ke arah bootcamp gitu ya. Jadi gini, pada saat kamu menjadi seorang job seeker, maka jangan hanya sibuk untuk apply job.
kamu harus ada dua kegiatan tambahan. Yang satu itu pengembangan diri, yang satu itu branding. Branding itu nanti ngelola sosial mediamu biar kamu tuh dikenal sama orang di luar sana. Punya networking baru, bikin ordal baru gitu-gitu. Itu ya. Yang kedua yang tadi aku sebut adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ini adalah meningkatkan kemampuan diri agar yang kita tidak bisa jadi bisa. Yang tadinya kita bisa tapi belum lancar, baru tahu basicnya jadi lancar. Yang tadinya lancar kita pertahankan kalau kita tingkatkan. Yang berkaitan dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan saat kamu nanti kerja di profesi yang kamu incar. Paham nggak? Jadi pada saat udah jadi fresh grade, Oh, kamu kan udah ngelamar-ngelamar banyak loker nih. Nah, semakin sering iya. kamu ngelamar-ngelamar kerja gitu, kan kamu jadi tahu, oh ternyata untuk profesi-profesi ini tuh butuh kemampuan ini itu loh gitu kan. Kamu kan bisa akhirnya di dalam sini kamu tahu mana kemampuan-kemampuan yang kamu udah bisa dan terbiasa, mana kemampuan yang kamu udah bisa tapi masih butuh dilatih, mana kemampuan yang kamu belum bisa, belum terbiasa malah baru denger. Padahal itu dibutuhkan untuk posisi-posisi itu. Buktinya di poster lokernya tuh muncul. Artinya kan kamu harus ngeluangin waktu untuk pengembangan diri ini, paham nggak? Mengelola tiga ini, Ah, yang udah jago jangan sampai lupa, yang baru bisa dibikin lancar, yang belum tahu dibikin bisa, kan gitu. Nah, untuk belajar caranya macem-macem. Ada yang bisa dipelajari sama diri sendiri, ada yang butuh bantuan pihak luar. Kalau yang dipelajari itu ya bisa dibagi juga, dibagi jadi dua. Ada kemampuan yang sifatnya itu generalis. Generalis itu ibaratnya profesi apapun yang bakal kamu masuki itu akan sangat diuntungkan kalau kamu bisa itu. Misalkan generalis itu kamu punya kemampuan komunikasi bahasa asing. Kamu kerja jadi staff admin, jadi teller, jadi customer service, jadi staff sales, jadi bagian apa. Kalau bisa bahasa Inggris misalkan paling simpel. Diuntungkan kan? Bener nggak? Itu contoh iya betul. skill generalis di profesi apapun itu dibutuhkan. Ada juga namanya skill spesialis. Cuma profesi tertentu aja yang butuh skill itu. Misalkan kamu pengen kerja jadi tukang masak, jadi cook. Makanya kamu belajar masak secara profesional. Tapi kalau kamu ngelamar jadi customer service di bank, kan kemampuan masakmu nggak dipakai, paham nggak? Karena kemampuan Nah, masak itu hanya butuh pada saat kamu ada di bidang F&B tadi atau hospitality tadi, ibaratnya kayak gitu. Nah, sekarang tadi kan kamu udah tahu nih. Oh, kalau mau jadi kamu harus tahu dulu di sini apa? Aku tuh pengen ngelamar kerja tuh jadi ini. Ya, kamu udah punya listnya tuh, pengen kerja jadi apa. Setelah itu, kamu kan jadi tahu skill yang dibutuhkan itu apa. Oh, aku butuh skill ini. Nanti kamu akan tahu garis benang merahnya gini. Oh, ternyata di beberapa profesi yang aku pengen itu butuh skill yang sama ya. Ini kan gitu. Nah, setelah itu kamu ukur mana yang belum bisa, mana yang belum lancar, itu akan jadi prioritasmu dulu, ya kan? Nah, gitu. Setelah itu baru kamu klasifikasiin, oh yang belum bisa, belum lancar tuh yang ini. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang tinggal nanti kamu belajarnya gimana, gitu. iya. Bisa belajar sendiri atau dibantu sama orang. Dibantu sama orang itu salah satu caranya adalah dengan ikut bootcamp, ikut pelatihan, ikut training, ikut mentoring, ikut kursus, sekolah lagi gitu-gitu. Itu diajarin sama orang. Kalau belajar sendiri ya tadi baca buku, nonton konten, baca artikel, gini gitu-gitu. Seringkali kemampuan yang sifatnya itu generalis kayak bahasa asing, Excel gitu ya, komputasi umum, administrasi umum. Seringkali hal-hal yang sifatnya generalis itu bisa dipelajari sendiri. Seringkali. Tapi yang Hmm. sifatnya spesialis butuh diajarin orang. Karena biasanya yang spesialis itu ada sertifikasinya gitu. Kamu biar jago di HSE bisa ikut sertifikasi. Biar bisa brevet pajak AB ada sertifikasinya gitu. Karena dia spesifik gitu. Ya kan? Tapi yang sifatnya generalis pada dasarnya bisa dipelajari sendiri. Tapi kalau kamu ngerasa mampu dari sisi waktu, biaya, dan lain-lain gitu, ada pengen diajarin, ya nggak masalah. Jadi apakah ikut bootcamp itu penting? Penting, tapi lihat dulu
seberapa pentingnya. Pertama lihat dulu, kamu mau ikut bootcamp apa? Sesuatunya itu kira-kira sifatnya spesialis atau generalis. Hmm. Nyambung nggak kira-kira kalau kamu habis ikut bootcamp itu kan punya kemampuan. Kemampuannya itu tuh cuma dipakai di satu profesi yang kamu pengen atau bisa langsung beberapa profesi. Karena kalau misalkan nih, aku pengen ngelamar kerja aku punya 10 daftar profesi. Tapi setelah aku ikut bootcamp ini, skillnya itu cuma bisa diterapin di satu profesi yang aku incar. Di yang lain tuh kayak nggak relevan. Ya takutnya buang-buang waktu aja sih. Paham nggak maksudnya? Paham. Karena kan disesuaikan dulu. Atau tadi mungkin Hmm. kamu ikut bootcamp. Misalkan gini, kamu ikut bootcamp di Pare Kediri belajar bahasa Inggris gitu misalkan. Contoh gitu kan. Karena habis itu aku bootcamp tapi bootcamp yang generalis. Bahasa asing. Tapi aku belajar secara mendalam gitu kan. Nah itu kan bisa dipakai kalau aku lamar jadi ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Nah gitu. Gitu. Karena makan waktunya sama, tapi disesuaikan tadi dengan profesi yang kamu pengen, kan gitu, bootcamp kayak gitu, ya kan? Terus cari lagi apakah skill-skill yang kamu mau latih itu bener-bener nggak bisa kamu pelajari sendiri, nggak ada caranya di internet nggak ada, cari gratisan nggak ada. Tanyakan dulu itu ke dirimu sendiri, ngukur. Jadi ngukurnya itu kan dari sisi waktu, biaya, kesempatan, kedalaman ilmu dan lain-lain kayak gitu kan. Baru ikut bootcamp kayak gitu. Paham dulu nih, sampai sini paham ya? Oke. Paham, paham. Kalau udah paham, sekarang yang kamu lihat adalah statusmu sekarang. Contoh status sekarang tuh gini. Aku adalah fresh graduate. Oke. Sudah punya pengalaman magang belum? Belum. Kalau belum, Belum. maka kamu cari info loker dan info magang. Oke. Ini aku udah bootcamp mau geser. Jadi daripada cari info bootcamp, menurutku Hmm. fokus cari info magang dulu. Karena magang itu seringkali merupakan jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Gitu. Jadi begitu, prioritasnya gitu. Kalau kamu udah punya magang, mau ngambil magang lagi boleh nggak? Boleh. Jadi ada skala prioritas ya. Bootcamp itu sama dengan pendidikan non formal. Oke. Nah, inti yang kamu cari itu kan pengalaman kerja. Gitu. Jadi jangan Ya. sampai nanti kamu ikut pelatihan tertentu, ya bisa bootcamp bisa yang lain, tapi itu malah ngurangi waktumu untuk apply job. Seorang job seeker itu waktunya setiap hari dominannya itu harus lebih dialokasikan untuk apply job. Jangan sampai kamu belajar mau lewat bootcamp atau yang lain, itu kamu belajar itu tuh 6 jam gitu. Tapi nyari-nyari lokernya itu cuma sejam. Itu namanya salah prioritas gitu. Karena statusmu job seeker, maka yang kamu cari itu job. Karena kamu belum punya magang, maka kamu sambil nyari info loker, nyari info magang. Yang internship kayak gitu. Kalau nyarinya internship nggak usah terlalu peduli soal gajinya dulu. Ibaratnya itu kayak buat pengorbanan kamu dulu gitu. Karena nanti banyak sekali orang yang internshipnya bagus langsung ditarik kontrak sama perusahaannya itu sering banget terjadi kayak gitu, ya kan? Atau kamu ngasih ngerasa gitu. Ada dua kemungkinan gini. Belajar itu bisa dari bootcamp, bisa dari internship. Iya. Bedanya apa? Nih aku kasih tahu nih. Kadang orang internship itu ada internship yang nggak dibayar betul. Tapi kan internship yang dibayar ada. At least diganti uang makan, uang transport. Kan belajar juga, itu belajar sambil kerja. Kalau di bootcamp, kamu belajarnya itu ngebayar dulu. Ikut bootcamp kan bayar gitu. Iya. Yang ini kamu belajar sambil membayar. Kalau yang ini kamu belajar sambil digaji dibayar. Menurutku lebih dicoba ini dulu, paham nggak? Magang Gitu. dulu. Iya. Iya, karena apa? Seringkali orang nggak punya magang, ngambil magang, pengen gaji UMK, UMP gitu kan. Ntar dulu kalau masih magang, karena kamu lagi mengumpulkan skill dan pengalaman, biar kamu layak jual mahal tadi, layak dibayar lebih tinggi, karena kamu belum punya di situ, ya kan? Apalagi misalkan gini, kamu punya magang, kamu udah lulus wisuda, misalkan udah wisuda punya magang. Tapi antara waktu wisudamu dan sekarang November 2024, itu gapnya agak panjang. Tapi kamu udah punya magang, terus mau ngambil magang lagi boleh nggak? Ya boleh. Kan ada juga magang setelah lulus. Buat apa ini loh, nutup gap kosong ini loh. Biar biar ilmu kamu nanti panas lagi kayak gitu. Nah, kalau ngambilnya di magang, jangan ekspektasi tinggi, gajinya setara karyawan, ya nggak? Tapi kan Iya. akhirnya setelah lulus magang,
kamu punya pengalaman dan kemampuan sebagai nilai tawarmu, nilai jualmu selanjutnya gitu. Gitu. Ini sudut pandangku ya gitu. Jadi bootcamp boleh diambil, tapi coba deh cari gratisan dulu ada nggak sih? Yang kedua, coba sih bisa nggak belajarnya lewat magang dulu gitu. Tapi info magang cuma ada sedikit gimana gitu. Coba Hmm. di banyak platform, cari di LinkedIn, di kolom pencarian cari aja magang, cari internship gitu. Oh, aku ngelihat Kak, ada perusahaan posting internship, tapi postingannya udah 6 bulan yang lalu. Aku bisa daftar nggak? Nggak bisa. Mungkin udah ada batas penutupan. Tapi kan kamu bisa nanya, kalau suatu perusahaan posting magang beberapa bulan yang lalu, artinya kan perusahaan ini nerima magang kan? Yang kita tidak tahu adalah apakah sekarang lagi ada magang atau enggak kan? Tapi kan di situ ada alamat email tuh, nanya gitu. Paham kan? Gitu. Jadi kita Ah, jangan jangan mendapatkan info langsung buru-buru mencari ketidakcocokan. Wah, ini magang udah kedaluarsa nih, udah diposting beberapa bulan yang lalu nih, pasti udah tutup. Ya betul, mungkin bisa ditutup, mungkin anak magangnya ada yang masih jalan. Tapi fakta yang lain kita harus melihat dari sudut pandang lain adalah berarti perusahaan ini kan pernah nerima magang. Nah, ada alamat email tuh. Ah, nanya ah, perkenalan diri, ya kan? Terus habis itu menanya mohon informasi. Misalkan, perkenalkan nama saya Nikita, saya memperoleh email ini berdasarkan postingan Anda melalui LinkedIn beberapa bulan yang lalu. Saat itu disampaikan bahwa PT ini sedang menerima magang seorang misalkan staf legal. Mohon informasi apakah saat ini sedang tersedia juga magang untuk posisi tersebut atau posisi lain seperti ini. Saya sedang mencari kesempatan magang di perusahaan bereputasi baik seperti perusahaan Anda. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV dan portofolio saya. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Jadi, kamu melihat itu sebagai kesempatan nanya sambil nyodorin CV. Walaupun magangnya nggak lagi dibuka, kamu bisa nanya sambil nyodorin CV. Karena barangkali nanti akan ketemu kayak begitu. Sering banget teman-teman ya, yang aku pernah bimbingan sama aku itu, nanya, ada perusahaan bagus, perusahaannya deket rumahnya dia. Posting iya. loker, posting loker. Lokernya tuh posisinya ABCD. Padahal dia pengennya EFGH. Nggak ada sih di lokernya. Tapi kan ada email, nanya aja kirim email. Nanya sama HRD-nya. Paham nggak? Karena ada akses. Nah Ah, itu loh, nyari magang tuh kayak begitu. Ingat, nyari magang itu lebih mudah daripada nyari kerja. Serius. Perusahaan itu ditanya gitu nggak apa-apa. Lagi nggak buka magang. Itu setara sama inilah. Kadang ada orang yang lamar kerja tuh kan naruh lamarannya di security, di satpam gitu kan. Kan kamu nggak tahu iya. tuh lagi ada locker apa nggak. Terus ngeprint, terus Hmm. ditaruh ke security. Ini sebenarnya cara yang sama, naruh tapi secara online gitu. Bedanya kalau naruh sama security, diterima sama security. Nggak tahu deh itu nanti dilempar kemana. Lah kalau kamu naruhnya di email, kan otomatis diterima sama HRD-nya, apalagi itu email perusahaan. Walaupun sifatnya nanya ya nggak masalah, itu tetap layak dicoba Coba. gitu. Nah itu adalah salah satu cara untuk berburu magang yang kamu ngerasa susah. Hmm. Bahkan perusahaan Tapi Kak, tersebut posting loker gitu. Kenapa? Tapi kenapa? aku kan pernah pernah interview untuk magang ya Kak. Tapi kayaknya tuh memang nggak di belum ada kejelasan. Kayaknya sih emang nggak diterima gitu. Nah, kalau misalnya aku sekarang ini kan udah lebih dari 2 minggu setelah aku interview. Kalau misalnya aku nanya lagi Boleh, nih Kak, sekarang kalau misalnya aku nanya untuk info kayak gitu itu sopan nggak sih ke boleh, HRD? Apalagi boleh. aku punya WA-nya ya, karena waktu itu aku dihubungin lewat WA. Kalau aku tiba-tiba nge-WA si HRD-nya itu kira-kira sopan nggak sih Kak? Boleh. Jawabannya boleh dan sopan. Gitu. Jadi ada namanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang job seeker atau pencari magang. Itu itu namanya sifat proaktifnya dia. Gitu. Jadi setelah kamu selesai melewati suatu tahap rekrutmen, entah kerja atau magang, yang harus dilakukan sama dia apa? Jelas, mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan mengikuti tes tersebut. Nomor dua, bahkan kalau misalkan di interview pun udah disampaikan, misalkan, oke Bu Nikita, demikian interview pada kesempatan kali ini, mohon ditunggu 2 minggu lagi. Apabila tidak kami hubungi, berarti mohon maaf Anda belum dapat bergabung ke perusahaan kami atau Anda belum bisa.
lanjut ke tahap selanjutnya. Udah dikasih tahu tuh Iya, di interview itu. Terus setelah 2 minggu nggak ada kabar. Boleh nggak aku iya. nyimpulin kalau aku nggak lolos? Boleh. Tapi boleh nggak tetap kalau aku nanya? Boleh. eh Kepada HR Manager PT ABC DEFG. Perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian mengikuti rekrutmen di PT ini sebagai ini di tahap wawancara HRD. Mohon informasi terkait dengan update atau mohon informasi kelanjutan dari proses rekrutmen tersebut bagaimana ya Pak atau Bu. Apabila Anda masih membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya dapat dihubungi melalui nomor WA ini atau email ini gitu. Kirim aja nanya, boleh. Urusan dibales atau enggak urusannya mereka. Yang penting kamu pakai bahasa formal yang baku kayak begitu gitu. Kira-kira kalau kayak gitu aku nanyanya proses rekrutmen aku yang waktu itu atau aku misalnya boleh nanya apa dia perusahaan itu buka internship baru terus aku minta misalnya ada kesempatan aku boleh dihubungi kayak gitu atau aku Bentar. nanya yang Ya, jadi kamu pertama kan nanya dulu statusnya yang ada di situ, ya kan? Statusmu yang kemarin tuh gimana? Yang kedua adalah kamu buka dulu. Kalau nanya kesempatan lain boleh nggak? Boleh, tapi ntar dulu kamu buka dulu websitenya, official sosmednya. Jangan-jangan kamu mau nanya kesempatan lagi, ternyata mereka habis posting gitu. nah, Jadi kalau kamu nanya lagi, misal mau informasi apakah ada info locker lagi atau info magang lagi, terus nanti kalau aku balas, lah kan barusan kita posting nggak ngecek ya gitu. Seolah-olah tuh jangan sampai dijawab begitu, paham nggak? hmm, Gitu. Jadi kamu ngecek dulu, oke di website nggak ada, di sana nggak ada, sana nggak ada, sana nggak ada, oke aku nanya gitu. Baru nanti nanya gitu, paham paham? paham Gitu. paham. Oke. Terus apa lagi tuh kira-kira? Ada tanggapan lagi nggak pertanyaan lain? Jadi kan kakak bahas soal yang kalau kirim lamaran tuh kalau offline tuh nitip-nitip di satpam atau di front office yang depan. Kalau menurut kakak di zaman sekarang nih kan kalau kita nanya aja ada loker nggak? Coba aja cek website. Ada loker nggak kayak yang online lah pokoknya sudah daftar online. Tapi kalau untuk yang daftar kayak nitip-nitip lamaran itu masih worth it nggak sih di zaman sekarang yang serba online? Satu, kalau dibilang apakah masih ada orang atau yang melakukan itu, jawabannya masih. Kalau ditanya apakah ada perusahaan yang masih menerima cara itu, jawabannya masih. Yang ketiga, kalau misalkan itu efektif atau enggak, jawabanku enggak gitu. Kalau itu worth it atau enggak, menurutku juga enggak worth gitu. Karena kalau aku membandingkan ya, subjektif di aku aja sih ini, membandingkan antara kegiatan online dan offline. Saat kamu ngirimin sesuatu secara offline kayak tadi, ya, itu kan ada biaya transportasi lah, ngeprint ini itulah, kayak gitu kan, yang dikirimkan. Nah, itu kan udah ada modal lebih gitu loh dibandingkan dengan yang online aja. Online itu kamu sambil duduk, ada laptop, ada HP, bisa ngirim-ngirim-ngirim kayak gitu. Aksesnya juga bisa langsung ke dalam. Kalau misalkan kamu ngirimnya naruh kayak tadi, apalagi juga nggak ada lokernya, itu kan masih ada banyak barriernya di situ. Ada security-nya, ada gerbang, ada belum nanti kalau misalkan ke nitip ke resepsionis front office-nya itu nanti udah bikin janji ini itu belum nanti kalau dikirim ke gedung-gedung yang lantai tinggi ada resepsionis per lantainya lagi gitu-gitu dan lain-lain. Barriernya banyak. Tapi kalau misalkan kamu dari online cari aja di LinkedIn kan. Kamu tahu orang itu kerja di mana, HRD-nya siapa aja, statusnya jelas. Tinggal kunjungi akunnya, kamu connect aja ke beliaunya. Bahkan kalau misalkan nggak ketemu orangnya, misalkan di situ ada perusahaan yang rutin bikin postingan loker, terus silahkan kirimkan ke sini ada emailnya gitu, atau yang bisa emailnya bisa kamu peroleh lewat websitenya, itu kan titipin ke situ akan lebih murah dan lebih mudah. Untuk Iya. yang tadinya kamu naruh CV bolak-balik 1 jam, sekarang 1 jam di depan laptop kamu udah berapa CV bisa dititipin ke email-email gitu, ya gitu. Jadi itu ya jelas. Kecuali gini, kecuali memang perusahaan tersebut sudah menyampaikan bahwa boleh em, melamar tadi secara offline. Misalkan dia ngadain rutin walk-in interview, misalkan, atau ada job fair yang jelas-jelas gitu, memang lagi buka gitu. Kalau pas lagi nggak buka, ya kalau mau dicoba boleh, tapi kalau Word menurutku enggak gitu. Karena beda gitu ya, gitu. Jadi itu malah menurutku kurang Word, kurang efektif sih. Yang jadi pertanyaan adalah, serius kamu udah mau nitip-nitip kayak begitu?
emang yang online udah dicoba semua, yang cuma sambil duduk emang udah dilakuin semua kayak gitu. Itu sih. Itu balik lagi ya. Kecuali memang itu misalkan kayak yang mau dititipin tuh kayak lokasinya tuh kayak deket banget dari rumah ya. Udah nggak apa-apa gitu. Silahkan, nggak masalah. Kalau kata orang-orang yang tua gitu, coba aja titipin di sini, di PT ini, langsung aja titipin ke situ. Sedangkan kalau itu aja kita tuh kalau nanya sama satpam atau enggak, atau front office gitu, kata dia pasti dia bakal jawab, coba aja Kak daftarnya online di website ini. Kan Nah, apa sekarang masih kamu, banyak ya? makanya sekarang kira-kira kamu bakal lebih percaya kata-katanya front office-nya tadi atau si orang-orang tua tadi siapa gitu. Itu aja sih gitu kan gitu. Karena balik lagi gitu. Karena statusnya sama-sama nggak ngerti lagi ada open recruitment atau enggak gitu. Secara online akan lebih gampang kayak gitu. Menurutku semacam itu sih gitu. Walaupun tadi ya, sampai detik ini pun aku udah masih menemukan beberapa rekrutmen yang nitip-nitip kayak gitu. Biasanya kalau di pabrik-pabrik tertentu yang di daerah sih sebenarnya sih gitu. Itu yang masih masih secara offline semacam tadi tanya dulu kayak gitu. Itu bisa. Nggak usah yang susah-susah deh. Kamu nanyanya sama yang datang aja ke Indomart, Alfamart nanya gitu sama kasirnya gitu. Alfamart biasanya paling rame tuh biasanya. Kak, di sini ada ini nggak walk-in interview nggak gitu? Ada beberapa cabang yang dia itu selalu buka tiap, kayak aku nggak ngerti ya, kok bisa buka mulu, buka setiap hari store crew gitu. Itu aku kan lihat Alfamart juga tuh salah satu, aku sebut di sini ya, aku lagi gak di endorse gitu. Alfamart tuh salah satu perusahaan kesukaanku karena lokernya banyak ya. Jadi aku nge-share di grup tuh kan banyak, kalau loker Alfamart langsung puluhan gitu kan. Itu sering kali tuh di beberapa kota, beberapa cabang tuh dia open rekrutmennya itu banyak sekali karena memang kebutuhannya banyak gitu. Nah, itu kan jelas tuh. Walaupun offline nitipin langsung bisa nanya langsung, dia akan bilang, "Oh ya di sini bisa mau nitipin CV sama sini atau nanti ketemu sama siapa," gitu. Jadi ada namanya HR lokalnya gitu. Ya balik lagi gitu. Ada beberapa profesi-profesi yang bisa langsung datang kayak gitu. Misalkan nih, nggak usah profesi yang kayak store crew, misalnya kayak driver di daerah Jabodetabek tuh di Bluebird gitu. Tahu taksi Bluebird ya, datang aja ke poolnya gitu. Nanya sama security-nya, "Pak, saya mau jadi driver di sini, syaratnya apa aja?" Kalau kamu udah bawa syaratnya saat itu, langsung di tes driver, maksudnya udah langsung di proses juga bisa itu. Itu selalu buka tuh, misalkan kayak begitu gitu. Bisa. Atau mungkin yang online-online tadi yang jadi affiliate sana sini ya kan. Itu kan atau jadi reseller, jadi dropshipper suatu produk itu ada yang selalu open terus kan itu. Gitu. Jadi memang di sana tuh di dunia kerja tuh ada profesi-profesi yang selalu di open dan selalu bisa offline maupun online tadi. Gitu. Jadi balik lagi ya, kok kalau jawaban singkatnya kalau Word sih enggak sih. Gitu. Tapi kalau masih mau dicoba boleh. Kalau Word enggak buat aku. Subjektif ya ini ya gitu. Ada nggak satu Iya, pertanyaan singkat atau yang jawabannya singkat? Masih ada nggak? Apa tuh? Masih ada nggak? Pertanyaan singkat masih ada satu nggak? pertanyaan, Apa tuh? Apa tuh? eh, kan yang namanya fresh graduate tuh sebelumnya belum pernah kerja, terus Hmm, aku juga misalnya, contohnya aku belum pernah ada pengalaman magang, terus jadi tuh misalnya kalau ada interview terus 2 minggu nggak ada kabar nih, pasti kan jadinya kita overthinkingnya parah betul. banget ya, Terus? overthinkingnya parah Hmm. banget. Terus menurut kakak nih yang harus sikap yang harus diambil sama fresh graduate tuh harusnya gimana sih kak biar kita tuh bisa semangat lagi, karena kan yang namanya udah sampai tahap interview atau psikotes deh, itu kan berarti kayak sebuah kebanggaan akhirnya sudah di tahap ini, tinggal misalnya tinggal 2 tahap lagi gitu, tapi tiba-tiba nggak ada kelanjutan lagi, berarti kan kita jadi sikap semangat itu tuh menurun ya kak, Ya, biar jadi kita gitu. semangat lagi tuh. Jadi gini, semua tahapan rekrutmen mau baru di awal, baru ngirim lamaran, baru seleksi administrasi, atau baru selesai proses interview user. Kalau kamu belum tanda tangan kontrak, segala sesuatu tuh masih mungkin gitu. Jadi berekspektasi boleh, terlalu berharap itu jangan kayak gitu. Karena pada saat kamu masih di tengah proses rekrutmen, kemungkinannya tetap masih dua. Kalau nggak lolos ya nggak lanjut gitu kan. Gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, seringkali ini nasihat simpelnya adalah move on and move up gitu. Jadi pada saat kamu habis menyelesaikan suatu tahap interview nih, misalkan habis selesai interview kan, udah geser Hmm. dulu, lupain dulu, geser dulu. Dah sekarang follow up lagi. Mana lagi nih yang bisa di follow up gitu. Nanti geser ini kan direkap tuh. Jadi setiap tahap-tahapan rekrutmen yang kamu udah sampai mana kan kamu punya rekapnya sendiri. Nanti dievaluasi. Oh ini udah 2 minggu nih nggak ada kabar. Ah nanya ah gitu. Nanya.
Nanya nggak dibalas ya sudah gitu. Porsimu itu adalah nanya, urusan jawab atau enggak urusan orangnya. Nah, nanti kalau misalkan kamu anggap "Oh, itu nggak lolos, oh ya udah nggak apa-apa selesai. Nanti ada lagi kayak gitu. Nanti pada saat bulanan kamu tahu ini loh dalam waktu sebulan aku udah ngelamar sekian ratus lamaran. Yang paling sering itu terhenti di interview HR misalkan beberapa kali. Nah, akhirnya kamu nanti aku belajar apa yang salah sama interview ini. Misalnya kamu hubungin aku latihan interview dan lain-lain gitu. Boleh gitu. Tapi biar semangat itu apa? Balik lagi, loker itu tiap hari itu ada, perusahaan itu banyak. Dan kamu tidak sebodoh itu gitu. Gue nggak sebodoh itu kok gitu. Karena balik lagi orang nggak lolos ke tahap selanjutnya belum tentu dia jelek loh, belum tentu dia bodoh loh gitu. Mungkin karena memang yang dibutuhkan cuma orangnya sedikit, atau mungkin balik lagi kamu lolos passing grade. Passing grade-nya 70, nilaimu 75. Tapi orang-orang pesaingmu tuh ada yang 80, 85, 90 gitu. Gitu. Jadi kamu kalau lolos lolos. Cuman balik lagi, kita harus punya kesadaran bahwa kita bukan pelamar tunggal. Makanya cuma sekedar lolos, sekedar bagus aja tidak cukup gitu. Jadi move on aja, langsung cari loker lain, follow up lagi gitu kan, belajar lagi. Balik lagi ada yang bisa dipelajari sendiri, ada yang butuh dibimbing sama orang kayak gitu, Niki. Oke, paham ya? Secara secara umum gitu dulu ya. Oke.